Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua? Kak Tasya harap semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Coba Kak Tasya mau tanya, minggu lalu siapa yang ikut ibadah di gereja dalam rangka HUT Pelkat PA? Coba tunjuk tangan. Oh, ada Kenneth, terus ada Brian Bianca, ada Ben Hope ya. Terus ada Seo, ada Gisel juga, ada siapa lagi ya? Oh, ada Beatrice, dan yang lain-lain. Wah, gimana adik-adik, seneng gak ibadah di gereja lagi? Seneng ya pasti ya, coba Kak Tasya mau lihat mana ya senyumnya kalau seneng. Wah, anak-anak kelas TK pinter-pinter, manis-manis semua ya, senyumnya cakep-cakep. Oke, adik-adik, hari ini kita ibadahnya di rumah lagi nggak apa-apa ya. Kita mau sama-sama berdoa supaya virus coronanya cepet hilang, biar kita bisa ibadah di gereja bareng-bareng lagi sama kakak-kakak, kakak layan, dan juga mama papa ya. Nggak apa-apa ya. Nah, adik-adik sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Tasya mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Bisa ya? Bisa? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ada gerakannya. Hebat adik-adik, keren semuanya. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin kata-kata Kak Tasya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami. Sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah bersama-sama berdoa. Sekarang kita mau baca Alkitab. Coba adik-adik siapin Alkitabnya. Udah siap semua Alkitabnya? Coba Kak Tasya mau lihat mana Alkitabnya, diangkat yang udah siapin. Iya, kita mau sama-sama membaca Alkitab dari Kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai 13. Adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau oma, opa, atau kakak, atau bibi yang menemani ibadah ya. Dari Kolose 1 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Nanti Kak Tasya baca, adik-adik juga ikut lihat ya Alkitabnya ya di rumah ya. Kolose 1 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga.
Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik. Semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Adik-adik tahu dong berdoa? Coba Kak Tasya mau lihat kalau berdoa kayak gimana ya? Kayak gini, Kak. Iya, betul. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Apa sih berdoa itu, adik-adik? Berdoa itu artinya kita berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan dan juga mendengar isi hatinya Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan itu senang sekali kalau kita suka berdoa. Tuhan juga senang menjawab doa kita dan menolong kita, adik-adik. Nah, dalam Alkitab ada kisahnya tentang berdoa nih adik-adik, yaitu dari pasal Kolose yang tadi kita baca, tentang Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada di Kolose. Jadi adik-adik, suatu hari ada seorang bapak bernama Bapak Epafras. Dia datang pergi menemui seorang Rasul Paulus. Saat itu adik-adik, Rasul Paulus atau Bapak Paulus sedang berada di dalam penjara, adik-adik. Dia lagi ditahan. Kenapa kata Tasya, kok dia bisa dalam penjara? Emang dia bikin salah apa? Oh enggak adik-adik, Bapak Paulus tidak bikin kesalahan. Jadi waktu itu ada orang-orang yang gak suka kalau orang Kristen tuh bertambah banyak. Jadi kalau ada yang mau lagi cerita tentang firman Tuhan, langsung ditangkap, dibawa ke dalam penjara. Nah, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu itu lagi cerita tentang firman Tuhan kepada banyak orang, terus tiba-tiba dia ditangkap dan dimasukin ke dalam penjara. Nah, Bapak Epafras datang untuk menemui Rasul Paulus, adik-adik. Bapak Epafras ingin menceritakan kepada Rasul Paulus tentang apa yang terjadi oleh jemaat atau orang-orang yang ada di Kolose. Apa yang terjadi ya, Kak? Jadi gini, kata Bapak Epafras kepada Rasul Paulus gini, Paulus, orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Kolose itu sekarang udah menjauh dari Tuhan. Mereka udah gak pernah ke gereja lagi. Mereka malah menyembahnya patung. Mereka gak pernah berdoa lagi kepada Tuhan. Mereka jadi anak yang nakal. Mereka suka berbohong, suka mencuri, suka jahilin teman, suka pukul orang. Pokoknya mereka udah gak berbuat baik lagi. Itu kata Bapak Epafras. Wah, adik-adik, waktu mendengar itu, Rasul Paulus sedih banget. Aduh, kenapa ya orang-orang di Kolose kok seperti itu ya? Akhirnya Rasul Paulus menulis surat tuh adik-adik kepada orang-orang yang ada di Kolose. Apa isinya, Kak?
Gini, Rasul Paulus tulis surat tuh adik-adik. Dia bilang, orang-orang yang ada di Kolose, jemaat Kolose, kalian nggak boleh menjauh dari Tuhan. Kalian harus kembali kepada Tuhan. Kalian harus berdoa lagi kepada Tuhan. Kalian nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh nakal, nggak boleh pukul orang. Kalian nggak boleh sembah patung. Kalian pokoknya harus kembali kepada Tuhan. Harus pergi ke gereja lagi. Harus berdoa lagi. Isi suratnya Rasul Paulus seperti itu adik-adik kepada jemaat yang ada di Kolose. Tapi bukan cuma tulis surat doang adik-adik. Rasul Paulus juga setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tolong. Tuhan tolong bantu jemaat yang ada di Kolose supaya mereka bisa bedain mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik. Tuhan tolong supaya mereka bisa kembali ke gereja lagi, berdoa lagi. Mereka bisa kembali kepada Tuhan lagi. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik setiap hari untuk jemaat di Kolose. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari Rasul Paulus kalau berdoa itu sangat penting untuk kita orang percaya dan orang-orang Kristen loh adik-adik. Karena dengan berdoa kita semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Dengan berdoa juga kita jadi semakin tahu betapa Tuhan sangat baik dan sangat menyayangi kita semua adik-adik. Kita jadi tahu dan kita juga jadi semakin menyayangi Tuhan. Kita jadi semakin hidup dekat kepada Tuhan. Kita jadi semakin taat akan firman-Nya Tuhan juga adik-adik dengan berdoa. Jadi, kata Syah mau ajak adik-adik, ayo jadi anak-anak yang rajin berdoa dan setia berdoa kepada Tuhan. Dan kata Syah juga, dan juga Rasul Paulus juga mau ajarin kepada adik-adik, kalau berdoa kepada Tuhan itu harus dengan hormat, harus dengan sikap berdoa yang baik dan benar. Coba gimana adik-adik tahu nggak sikap berdoa yang baik dan benar gimana? Oh gini kata Syah, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Betul, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kakinya nggak boleh dimain-mainin ya, digoyang-goyangin atau tangannya gini-gini, goyang-goyang. Atau misalnya yang berdoanya gini matanya. Siapa yang suka ngintip? Ada nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak baik adik-adik. Kalau berdoa yang baik itu duduk dengan tenang. Duduk dengan rapi. Lipat tangan. Tundukkan kepala dan tutup mata. Nggak boleh ngintip-ngintip gini matanya. Tangannya gini-gini main-main. Atau kakinya digoyang-goyangin. Tidak boleh ya. Itu bukan sikap berdoa yang baik. Nah, Kak Tasya juga mau kasih tahu adik-adik, mau tunjukin nih. Ini namanya tangan doa. Coba Kak Tasya mau lihat tangannya adik-adik mana ya? Tunjukin tangannya. Iya, kita punya 5 jari di satu tangan kita. Yang ini namanya jari apa? Nih yang ini nih. Jempol. Ini yang pertama adalah jari jempol. Jempol itu biasa kita pakai untuk memuji orang. Wah, hebat. Kamu hebat ya. Nyanyinya bagus. Wah, kamu bagus banget mewarnainya. Ya kan? Untuk memuji orang lain. Nah, dalam doa kita juga harus memuji Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan berkuasa. Nah, itu yang jempol yang pertama. Setelah jempol, yang kedua jari telunjuk. Coba ditunjuk jarinya ke atas. Dan bilang terima kasih Tuhan. Iya, jari telunjuk ini mau menunjukkan kalau kita harus berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan.
banyak hal yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa aja? Orang tua, mama papa, terus kesehatan. Tuhan kasih matahari supaya badan kita sehat. Tuhan turunin hujan untuk menyirami pohon-pohon supaya pohon-pohonnya tumbuh. Ada sayurannya, terus berbuah banyak bisa kita makan. Dan masih banyak hal lain. Jadi dalam doa kita harus berterima kasih kepada Tuhan ya. Lalu yang ketiga ini jari apa? Jari tengah. Jari tengah ini yang paling tinggi ya adik-adik. Ini mengingatkan kepada kita Tuhan Yesus yang dipaku tinggi di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa kita. Jadi jari tengah ini mengingatkan kita untuk mengaku dosa, mengaku kesalahan kita adik-adik, minta maaf. Kalau misalnya kita ada salah kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada teman-teman, bikin teman kesel, bikin mama papa marah, kita harus mengakui atau minta maaf. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin Tuhan pasti ampuni dosa dan kesalahan kita. Ini yang jari tengah. Selanjutnya jari apa nih? Jari yang keempat. Jari manis. Jari manis ini adik-adik, kalau di dalam pernikahan itu, nanti pasangan akan kasih cincin nih. Ada cincin, coba dilihat deh jari mama papahnya deh. Ada cincinnya enggak nih? Nah, ini menunjukkan hubungan manis kepada sesama adik-adik. Jadi dalam doa, kita harus berdoa untuk orang lain, untuk sesama kita. Mendoakan mama papa kita, doain teman kita, guru kita, doain oma opa, kakak layan, dan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sedang mengalami bencana alam. Kita bisa doakan mereka. Dan yang terakhir, ini jari apa namanya? Yang paling kecil, kelingking. Yang paling kecil ini menunjukkan diri kita adik-adik. Jadi yang terakhir kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Kita bisa ceritain apa aja isi hati kita. Kita lagi sedih, kita lagi senang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Semua keinginan yang kita mau, semua diucapkan dalam doa. Nah, ini adalah tangan doa tadi. Kita bisa belajar berdoa dari tangan doa ini. Apa tadi yang pertama? Memuji Tuhan. Yang kedua, berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mengakui kesalahan kita, minta maaf sama Tuhan. Yang keempat, kita berdoa untuk orang lain. Dan yang terakhir, baru kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi hari ini kita belajar tentang doa yang baik dan juga sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Jadi adik-adik, Kak Tasya mau ingetin lagi buat kita semua. Meskipun adik-adik mungkin masih kecil ya, masih TK, Kak aku belum bisa doa sendiri. Iya nggak apa-apa. Adik-adik doa ikutin mama papa, doa ikutin Kak Tasya tadi, nggak apa-apa boleh. Tapi diingatkan lagi, sikap berdoanya dengan baik dan benar. Nggak ngintip-ngintip, nggak senggol-senggol teman, nggak kakinya main-main, enggak. Berdoa duduk yang tenang. Sikap berdoanya yang baik. Oke? Hari ini jadi anak-anak yang semakin lebih rajin lagi. Mulai hari ini. Semakin jadi anak-anak yang rajin dan setia berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik? Bisa ya? Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita belajar untuk menjadi anak-anak yang rajin dan setia berdoa. Selanjutnya, kita akan bikin aktivitas bersama dengan Kariska. Adik-adik ikutin dengan baik ya aktivitas dari Kariska ya. Terus nanti aktivitasnya dikirim di grup WhatsApp Pelkat PA. Kak Tasya dan Kariska tunggu adik-adik. Halo adik-adik TK yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita.
Nah, tadi kita udah dengar firman dari Kak Tasya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas bersama Kariska. Aktivitasnya apa Kariska? Aktivitasnya sangat gampang adik-adik. Adik-adik TK tinggal mengirimkan foto atau video ketika adik-adik sedang berdoa. Kalau foto berarti sikap berdoanya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, lalu tutup mata. Nah, kalau video berarti adik-adik berdoa dengan sikap berdoa yang baik. Berdoanya apa aja Kariska? Bisa berdoa makan, atau bisa berdoa mau pergi, atau bisa berdoa mau tidur, terserah adik-adik. Oke? Nanti foto atau videonya bisa dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA. Ya, bisa minta tolong mama, papa, opa, oma, om, tante, atau siapapun yang ada di rumah untuk bantuin adik-adik mengerjakan aktivitas. Oke adik-adik, mengerti ya aktivitas hari ini? Nanti Kak Tasya dan Kariska tunggu aktivitas adik-adik di grup WhatsApp Pelkat PA. Sampai bertemu minggu depan. Dadah! Nah, adik-adik gimana aktivitasnya? Seru ya? Jangan lupa untuk dilakukan ya adik-adik ya. Nah, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas. Kita sudah berada di akhir ibadah kita hari ini adik-adik. Kak Tasya mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini ya. Ayo, sikap berdoanya yang baik gimana? Coba Kak Tasya mau lihat, Kak Tasya tungguin semuanya yang baik. Duduk yang benar, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, Engkau Allah yang sungguh luar biasa hebat dan baik dalam hidup kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh disampaikan. Kiranya Tuhan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang rajin dan setia dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami selanjutnya akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh berkati kami, Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh tuntun langkah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.